Dulu ayatnya surat 21 ayat 35. Tiga surah ini. 2135, surat 2155, surah 27 ayat 40. Saya ulangi. 2135, surat 2135, surat 2155, surah 27 ayat 40. Ya, 2135. Udah ketemu? Ya, 2135. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dibantu sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Diuji lewat apa? Kebaikan dan keburukan. Sekarang pertanyaan, ibu yang hijab yang hitam ini, yang hijab hitam, dominan mana sepanjang hidup ibu? Keburukan atau kebaikan? Yang ibu hadapi lah selama ini. Dominan mana? Saya. Dulu sih susah gitu. Iya, dominan mana ibu? Lama mana, miskin atau kaya? Ya, sekarang alhamdulillah. Dominan mana? Dominannya ya alhamdulillah. Dominan senang atau dominan susah? Ya senang sekarang. Ya alhamdulillah. Iya, tadi saya bilang alhamdulillah. Iya, dominannya yang mana? Ibu bikin emosi aja saya. Panjang mana susahnya atau senangnya itu loh. Lebih senangnya ada. Ya disyukuri. Karena ada orang 40 tahun susah, senang cuma 2 tahun mati dia. 2 tahun dong dia senang. Ada orang seumur umur senang. Ada orang seumur umur susah. Karena aku turunkan kesusahan, kesenangan, ujian bagi mereka, kata Allah. Jadi jangan menafsir kita kalau senang berarti Allah sayang, kalau susah berarti Allah benci. Belum tentu. Saya miskin Ustaz, mungkin Allah murka sama saya. Belum tentu, Bu. Oh, saya kaya Ustaz, berarti saya diberkahi Allah. Belum tentu, bro. Antum sekarang kaya atau miskin antum ini? Sedang saja. Udah punya anak? Belum nikah? Gimana punya anak, nikah aja belum? Iya, Masya Allah. Ya Bunda ya. Allah turunkan iman itu apa? Menguji kita. Pertama, sabar enggak? Kuat enggak? Nerima enggak? Sabar itu bagi dua, Bu. Sabar yang terpaksa, sabar karena iman. Sabar karena iman itu legowo, sabar terpaksa stres. Ada orang sabar kan terpaksa. Tapi kalau sabar karena iman, Masya Allah, nggak makan Pak, nggak ada yang saya makan hari ini. Saya puasa lah. Karena dia betul-betul ridho dengan takdir Allah itu. Dan saya banyak mengalami itu dulu waktu di Jakarta. Begitu bangun pagi nggak ada yang dimakan, aku puasa ya Allah. Mengkodo puasa ibuku. Besok bangun pagi enggak juga ada yang dimakan. Mengkodo puasa almarhum abangku ya Allah. Kadang sebulan tiap hari puasa saya, Pak. Saya waktu itu belum mengenal Pak Mus, Pak Wis. Kalau saya kenal mungkin bisa minta tolong uang segala macam. Kalau dibagi, kalau enggak Allahu a'lam. Iya Pak, mungkin aneh bagi Bapak mungkin ya. Sebulan kadang saya nggak pakai makan itu. Begitu bangun pagi nggak ada dimakan ya Allah. Aku puasa ya Allah, mengkodo puasa ayahku. Bu, kenapa? Niatkan puasa mengkodo almarhum ayah, ibu, saudara kita, kakek kita. Saya yakin orang tua kita, kakek kita dulu waktu susah mungkin ada puasa yang tinggal, belum sempat dikodo meninggal. Pak, bagaimana kalau puasa kita lebih, kodonya sudah selesai, jadi amal ibadah bagi kita. Ya, niatkan aja begitu. Aku mengkodo puasa ayahku ya Allah. Misal kita puasa Senin, Kamis, terus kita kode sekalian bisa, tapi tidak bisa campur dengan sunnah. Kalau kode itu kan wajib. Wajib nggak, dengan sunnah nggak boleh digabung. Jadi kalau yang mau Senin Kemis, harinya diambil, tapi jangan niat puasa Senin Kemis dan kodo. Antum serakah. Iya kan? Sunnahnya mau dapat, wajib nggak bisa, bro. Ya guys?
Nggak boleh itu sunnah dengan wajib digabung. Kalau memang ibu, memang misalnya suami ibu biasa Senin Kemis, saya ikut puasa Pak, tapi niat saya untuk mengkodok puasa almarhum ayah, boleh. Jangan puasa Senin Kemis mengharapkan pahala Senin Kemis, mengharapkan pahala mengkodok puasa, nggak bisa Bu, nggak boleh ya. Iya. Ya beliau jangan diikuti nih aliran sesat ini. Udah. Kedua, surah 2:155. Yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pasti akan memujimu dengan sedikit ketakutan. Satu, Allah pakai bahasa yang luar biasa sederhana, sedikit ketakutan. Takut miskin, takut jelek, takut tua, takut dilecehkan, takut diperolok. Takut nggak? Takut miskin nggak antum? Jujur. Antum punya mobil? Hampir punya. Punya mau rumah? Punya istri? Punya ya? Syukur, alhamdulillah. Baru satu. Yang ketahuan. Yang nggak ketahuan, Allahu a'lam ya. Gak usah ngomong kencang istrinya di sini. Lihat terus ayat. Dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Nah, dengan kelaparan, puasa lapar nggak? Jujur, lapar nggak? Kok mau sebulan puasa? Karena ketaatan. Kita ikhlas puasa. Makanan di kulkas penuh, uang kita lebih dari cukup. Kenapa kita mau puasa? Karena ketaatan. Jam 5 kurang 15 sudah nggak bisa makan apa-apa. Sampai berbuka puasa. Kita harus kerja. Apalagi macam saya seharian ngomong di kantor itu. Kering loh. Sampai dalam hati saya, Allah, seandainya bisa berbuka dibayar 1 juta. Saya bayar 1 juta supaya berbuka jam 3 ini. 3 tempat kadang ngisi pengajian Pak Wis. Apa nggak kering bulan Ramadan itu? Sampai di hati saya itu, ya Allah, seandainya bisa kubayar hari ini puasa 1 juta asal aku berbuka jam 3 ini. Saking begitu keringnya ini. Begitulah ujian dari Allah. Di 1,5 jam kali 3, 4 jam setengah ngomong. Kalau ruangannya AC nggak apa-apa. Kalau ruangannya nggak AC, Masya Allah. Apa namanya? Ujian. Terus Kekurangan harta jiwa. Kekurangan harta dan jiwa. Terus Dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. loh, kekurangan kok dibilang kabar gembira? Kontradiktif kan Pak? Kurang makan, kurang gizi, kurang harta, kok dibilang wahai Muhammad sampaikan kabar gembira. Kenapa dibilang Allah kabar gembira? Ada bisa jawab? Ada bisa jawab? Bukan. Karena di balik orang sabar ada sorga. Apa kabar gembira itu? Ada sorga loh. Contohnya anak kita mengeluh kalau kita suruh sekolah. Nak, kalau kamu rajin sekolah berprestasi, kamu dapat beasiswa loh nak. Itu kan kabar gembira Pak. Iya Ma, iya. Nanti kalau kamu ranking 1 terus, dapat beasiswa 300.000 loh sebulan. Oh iya Ma, iya. Uang jajan kamu kan lumayan nak. Ada kabar gembira ketika kamu berprestasi. Ada kabar gembira ketika kamu taat. Apa? Sorga. Ibu pingin nggak masuk sorga? Pingin nggak? Ingin. Pastilah ya. Hanya orang gila lah nggak pingin masuk surga. Sempat ada orang beriman nggak pingin masuk surga. Goblok gitu Pak. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Terus ayat yang ketiga kan 3 ayat tadi itu. 27, 40 ya. 27, 40. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci berkata. Salah itu kali ya. Surat 27 ayat 40 ya. Iya. Enggak salah itu. 6 Surat 27 6 27 kan? Coba teruskan dulu ujungnya ayat itu. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci berkata, aku akan mendatangimu dengan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip. Ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu ada di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karena Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau berbuat kufur? Nah, itu intinya di situ. Ketika diturunkan ujian, apa bersyukur atau kufur?
Apa nerima, apa mengeluh? Cenderung apa orang kalau dapat ujian itu? Cenderung apa? Mengeluh kan? Apa ujian terbesar kepada Nabi Sulaiman? Ada yang tahu? Apa ujian terbesar kepada Nabi Sulaiman? Harta. Nabi terkaya siapa? Nabi Sulaiman. Makanya harta itu ujian. Bagaimana sikap Sulaiman menghadapi kaya itu? Manusia paling kaya sepanjang sejarah sampai hari kiamat loh Nabi Sulaiman itu. Kau usah belagu lah kita sekarang ini. Tahu salah satu contoh kekayaan Sulaiman itu? Sempat dia ngomong agak sombong. Apa dia sombong? Ya Allah, datangkan semua penduduk laut supaya kuberikan makan. Oh, agak sombong dia. Diletakkanlah makan pinggir laut. Baru seberapa persen ikan, hiu segala macam mendarat ngambil makan sudah habis. Artinya apa? Enggak ada apa-apanya kau Sulaiman, gitu loh. Walaupun manusia terkaya di dunia. Baru berapa ekor paus yang naik, habis makanan ludes. Diuji Allah dia. Jadi makanya kita jangan sombong. Itu belum berapa ekor yang naik paus. Dia menganggap harta itu cukup untuk makan penduduk laut itu. Apa? Ikan penghuni ikan yang ada di laut. Sangkin merasa kayanya dia. Dia lihat aja lah berton-ton di pinggir laut itu makanan ikan. Baru berapa ekor paus habis makanan. Kaget dia. Itulah Allah menguji. Apalagi kita yang nggak punya harta, rumah cuma satu, itu pun kredit, uangnya ngutang sama mertua dari Brebes. Masya Allah. Yang keempat, jangan takut kehilangan rezeki karena diturunkan musibah. Apa contohnya Pak? Rumah kebakaran habis, saya merasakan. Rumah kebanjiran habis, saya merasakan. Padahal rumah saya kebakaran habis Pak, pakaian tinggal di badan. Air mata pasti keluar, ya Allah. Limpahkan kesabaran kepada hamba. Habis Pak, kandas. Kalau banjir kan masih ada sisa Pak ya. Gelas piring kan nggak hancur. Keringnya selesai. Tapi kalau kebakaran habis. Baju tinggal di badan saya. Ijazah saya habis kan, SD, SMP, SMA sampai sarjana. Saya nggak punya ijazah sekarang. Terbakar habis semua. Saya bilang pasti yang terbaik dari Allah ini, ya Allah. Habis semua, 0 ke titik 0. Memang makanya kalau orang diuji itu saya senyum-senyum aja. Nggak ada apa-apanya. Ibu diuji, Bu, saya banjir habis, kebakaran ludes, semua Bu habis. Saya rasakan itu. Tapi saya positive thinking, pasti aku kuat ya Allah. Walaupun air mata itu benar keluar, pasti aku kuat, pasti aku kuat, pasti yang terbaik ya Allah. Gak mungkin ini diturunkan, pasti aku kuat. Nyatanya bisa punya rumah lagi. Alhamdulillah. Ya, kuncinya di situ. Terus masih ada ayatnya? Nah, poin keempat, jangan takut kehilangan rezeki karena diturunkan musibah. 11 ayat 6. Jangan takut kehilangan rezeki karena diturunkan musibah. 11 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Semua hewan dijamin nggak rezekinya? Hewan saja dijamin, apalagi kita. Itu aja logika ibu. Oh iya ya, kambing aja makanannya dijamin, burung dijamin. Coba lihat burung terbang itu Bu, tiap hari pulang kenyang dia. Pulang ngasih makan anaknya lagi, dipenuhi temboloknya. Tahu ibu tembolok ya? Itulah dikasihin sama anak. Berapa sih isi mulut dia? Kan begitu kan? Pulang bawa makanan untuk anak-anak yang kecil-kecil itu. Kadang saya perhatikan itu, ya Allah, Masya Allah, kebesaran Allah itu ya. Penuh temboloknya untuk makan anaknya. Burung saja pun tidak pernah kuliah di UI, nggak pernah kuliah kan? Setiap hari bisa berikan makan anak istrinya di rumah. Jadi kalau ada orang laki-laki punya anak istri nggak berikan makan istrinya, lebih buruk dari burung.
Makanya laki-laki itu wajib kerja Pak Wis. Gak ada alasan santai. Saya paling enak lihat laki-laki itu santai. Tugas kita kerja keras laki-laki. Soal istri kerja urusan dia, tapi jangan sampai alasan kita santai karena istri bekerja. Ada istri kita yang bekerja keras, uangnya lumayan, bahkan maaf lebih besar gajinya dari gaji kita kadang. Tapi bukan berarti alasan membuat kita berleha-leha. Ah sudahlah, gaji istri saya besar kok, saya nggak usah kerja. Oh dosa besar. Dosa besar ya Bu. Tegur suami Bu gitu tuh, Pak. Bukan saya nggak ikhlas Pak. Kewajiban Papa nanggung makan kami dengan anak-anak. Kalau saya kerja keras, Papa di rumah santai, Papa dosa. Bukan saya nggak ikhlas uang pencarian saya kita makan, demi Allah enggak Pak. Saya ikhlas kok. Tapi Papa kasihan, udah jelek neraka. Berani nggak ngomong gitu? Kasihan Bu. Ya. Poin berikutnya, jangan putus asa karena ujian. Karena ujian itu mendatangkan ketenangan dan meningkatkan iman. 3 surah. Surah 12 ayat 87. Surah 15 ayat 56. Surah 13 ayat 28. Langsung. 12:87, 15:56, 13:28. Ya, 12:87. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Yang masukkan Yusuf ke sumur itu siapa? Saudaranya. Karena iri mereka, Yusuf itu ganteng, pinter, cerdas, disayangi ayahnya. Udah berapa sekeluarga mereka? Berapa deh kakak Yusuf? 12 kan? Oh, mereka berunding 11 orang itu. Jalan-jalan yuk, pamit kita bawa adik. Kita apain Bang? Kita masukkan aja ke sumur nanti. Terus gimana kita minta izin dari ayah? Kita bilang aja bawa jalan-jalan adik. Nabi Yusuf, ayahnya siapa ayah Nabi Yusuf? Ya, Yakub kan? Dia ngomong, enggak. Pasti kamu yang aneh. Enggak ayah. Yakinlah kami mau jalan-jalan sama adik. Udah, karena mereka mendesak ayahnya, dibawalah jalan-jalan Nabi Yusuf itu. Di tengah hutan masukkan ke sumur. Karena mereka iri hati. Kalau bahasa Inggrisnya apa itu? Irrigation. Iya. Dimasukkan ke sumur, dia pun pulang. Anak-anaknya pura-pura sedih semua. Ayah, adik kami Yusuf termasuk ke sumur. Kami nggak bisa ngambil dalam. Yusuf apa ayahnya Yakub sudah tahu. Ini akal bulus kalian. Itulah kerusakan hati itu. 11 orang sepakat menjerumuskan adik kandungnya Yusuf itu. Dia ganteng, Bu. Manusia paling ganteng sepanjang sejarah sampai hari kiamat. Jadi kalau ibu melihat Yusuf itu sekarang ada seperti Yusuf, ibu megang pisau, ibu tidak terasa sakit membelah tangan ibu itu. Saking begitu terpelangah gini. Di sini siapa yang paling ganteng kira-kira? Ada nggak? Kena pisau aja langsung sakit Bu. Ini sampai begitu dasarnya ganteng Yusuf itu. Kalau ibu sedang megang pisau membelah ikan lah, tangan ibu kesayat terpotong, ibu sampai tidak merasakan itu karena begitu kagumnya melihat gantengnya Yusuf itu. Ibu bisa bayangkan gimana dahsyatnya itu. Bisa kita lihat nanti di mana? Di padang mahsyar. Manusia kedua yang paling ganteng di muka bumi siapa? Nabi Muhammad. Pak Rasul itu ganteng, Masya Allah. Rambutnya ikal, dahunya gantung, senyum menyenangkan. Kalau ibu kan senyum menjengkelkan. Iya, iya Pak. Rasul itu kalau senyum aja orang sudah luar biasa senang. Ada yang keunggulan Rasulullah Muhammad itu, Muhammad Masya Allah. Kalau orang duduk yang jelek, kan harusnya secara teori, kalau kita duduk samping orang ganteng, jelek kita makin kentara kan? Iya Pak Wis ya? Iya benar. Iya kan aja kenapa sih kok? Itu aja berdebat. Kalau dengan Nabi Muhammad beda Bu. Sejelek-jelek orang kalau dekat dengan dia terangkat marwahnya. Bukan malah tambah jelek, enggak. Itulah keunggulan Rasulullah itu.
Kalau Pak Wi samping orang ganteng langsung kelihatan. Iya, bukan ngeledek, memang kenyataan sih. Masya Allah. Itulah Rasulullah Muhammad yang mulia. Nanti insya Allah kita temukan di padang mahsyar, Bu. Dari jauh kita lihat cahaya, Masya Allah. Itulah Rasulullah yang selama ini kita bersalawat kepadanya. Ya, bahagianya kita Bu biasa bertemu dengan Rasulullah ya. Ya, di padang mahsyar insya Allah kita ketemu. Apalagi kalau kita rajin salawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Insya Allah kita ketemu. Bahagianya kita ketemu dengan Aisyah, bertemu dengan Maryam, ya, dengan anak Rasulullah, Aisyah, Khadijah. Masya Allah, bertemu orang soleh. Sama dengan saya kalau keluar kota, sedang di pesawat turun di Palembang, ketemu dengan jamaah saya. Pak Munjir ya, kok tahu Bu? Saya jamaah Bapak dulu 20 tahun lalu di Masjid Anu. Subhanallah, bahagianya saya. Saya nggak kenal dia, tapi dia kenal saya. Bapak kan Ustadz saya dulu Pak, 20 tahun lalu di kota wisata. Subhanallah, bahagianya luar biasa. Disitulah saya bayangkan begitu bahagianya biasa bertemu dengan Rasulullah yang selama ini kita bersalawat ya Bu ya. Subhanallah, makanya Ibu rajin salawat ya. Sambil goreng gak apa-apa kok. Goreng tempe, tahu, bakwan. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya kan, daripada ngerumpi. Kerjaan Ibu itu kan ngerumpi, ngomongin orang. Ibu-ibu di luar. Kemudian surat berapa lagi? 1556. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Ibrahim berkata, adakah orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya selain orang yang sesat? Tuh, ternyata orang yang suka putus asa itu sesat karena dia tidak yakin kepada Allah, tidak pasrah kepada Allah, tidak bersandar kepada Allah, gelisah. Jadi orang beriman itu gak ada gelisah, gak ada stres, gak makan ya puasa, gak ada uang ya diam. Iya Bu, jangan mengeluh. Hidup sebentar kok. Macam Ibu umur berapa sekarang? 60. Kalau 63 3 tahun lagi. Kalau 61 setahun lagi meninggal. Iya, Rasulullah 63 kan? Iya. 63. Abu Bakar 63, Umar 63. Imam Bukhari 54. UJ 40. Habib Munjir 40. Kok bisa tahu Pak Munjir? Saya hafal. Nikardila 19. Iya. Jadi hafal Pak. Berarti apa? Oh jangan bermimpi, oh aku masih muda. Antum jangan bermimpi, oh masih muda ya Allah. Oh, belum tentu. Antum berapa tadi umur? 40. 33. Belum tentu antum sampai 40. Bisa jadi 34. Iya kan? Saya bukan mendoakan, berharap. Iya bro. Jadi tugas kita mensyukuri nikmat. Udah, nggak usah dipikirin umur. Mensyukuri nikmat, menjalani hidup. Hidup tanpa keluhan akan mendatangkan ketenangan. Takbir. Ngantuk aja. Yang ketiga, surah berapa? 1328. Iya, 1328. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenang. Tapi kenapa Pak Munzir kami ingat Allah stres? Enggak ya kelas. Kenapa kami rajin sholat masih pusing? Enggak ya kelas. Kenapa rajin sedekah masih hidup susah? Enggak ya kelas. Kata kunci di situ Bu. Ikhlas itu mendatangkan ketenangan jiwa. Tidak ragu, tidak gelisah, tidak takut. Hidup itu enjoy. Poin keempat, penggugur dosa. Masya Allah. Ketika kita sabar, diminta atau tidak diminta. Enak nggak Bu jadi orang beriman itu? Digugurkan dosa, diminta atau tidak diminta.
Tapi syaratnya ikhlas. Surah 42 ayat 30. 42:30. Bismillahirrahmanirrahim. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Tuh. Lagi-lagi tegur Allah karena kesalahan kamu. Tapi Allah